Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash, di mana pada episode sebelumnya ataupun season sebelumnya Barry masuk ke dalam Speed Force untuk menstabilkan Speed Force. Dan kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash pada season 4. Dan seperti biasa sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan Wally dan Cisco yang sedang mengejar metahuman yang memiliki kekuatan teleportasi, dan mereka dibuat kesulitan dikarenakan metahuman tersebut selalu berteleportasi dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga mereka harus segera mencari cara untuk menghentikannya. Wally pun berusaha mengejar metahuman tersebut dari gedung satu ke gedung yang lainnya, namun tetap gagal untuk menangkapnya. Iris yang melihat pola teleportasi metahuman tersebut segera menginformasikan gedung selanjutnya yang akan dijadikan tempat teleportasinya dan menyuruh Cisco untuk ke sana agar dapat menghentikan metahuman tersebut. Setelah berhasil mengalahkan metahuman tersebut, Iris mengatakan kepada mereka bahwa saat ini mereka harus berjuang untuk menghentikan setiap tindak kriminal yang terjadi di Central City, dikarenakan hanya mereka yang mampu melakukannya dan tak ada orang lain yang bisa diharapkan selain mereka. Singkat cerita, setibanya di apartemennya, Iris kembali merenungi hari-harinya yang saat ini tanpa kehadiran Barry seperti biasanya. Namun tiba-tiba di luar sana sedang terjadi sesuatu yang entah apa dan segera membuat Iris menghubungi Wally dan Cisco untuk memeriksanya. Setelah melihat apa yang terjadi, teror tersebut berasal dari sosok samurai terbang yang tanpa basa-basi mengatakan maksud kemunculannya, yaitu ingin bertarung dengan The Flash, dan apabila keinginannya tidak dituruti, maka dirinya akan menghancurkan kota Central City. What do you think you're gonna do against us? The hell kind of sword is that? Setelah kejadian tadi tentu saja membuat mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan sang samurai yang menginginkan The Flash. Cisco pun memberitahukan kepada mereka tentang idenya untuk mengeluarkan Barry dari Speed Force yang telah lama ia rencanakan setelah kepergian Barry. Mendengar hal itu, Iris pun menentang keputusan Cisco dan menganggap Barry telah mati di dalam Speed Force. Setelah mendapat penolakan dari Iris, Cisco pun ke suatu tempat yang ternyata tempat tersebut merupakan tempat kerja Caitlin, dan kedatangan Cisco ke sana untuk mengajak Caitlin kembali ke timnya dan membantunya mengeluarkan Barry dari Speed Force tanpa harus mengorbankan siapapun. Pada keesokan harinya, Cisco mengajak yang lainnya untuk membantu dirinya menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan Barry dari Speed Force. Caitlin juga bertemu dengan yang lainnya dan meminta maaf atas segala perbuatan yang telah ia lakukan selama menjadi Killer Frost. Mereka pun memulai rencananya dengan menyiapkan Speed Force Bazooka serta benda Quark Spear yang nantinya akan menggantikan posisi Barry di dalam Speed Force, sehingga Barry dapat keluar tanpa harus mengorbankan siapapun, dan mereka pun memulai membuka portal Speed Force, tapi hal tak terduga pun terjadi. Sementara itu di tempat lain, terjadi fenomena aneh yang membuat sebuah portal terbuka dan tampak seorang speedster keluar dari portal tersebut yang berlari meninggalkan kota. Dan ternyata orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Barry. Kembali ke Star Labs, Iris tampak kecewa dengan apa yang telah Cisco lakukan dan mengatakan bahwa seharusnya Cisco tidak melakukan sesuatu yang berbahaya yang bisa membahayakan warga kota. Dan di tengah pembicaraan tersebut, Cecil menghubungi detektif Joe untuk menginformasikan sesuatu hal. Setibanya di kantor kepolisian, mereka akhirnya bertemu dengan Barry yang tampak berbeda dari sebelumnya. Mereka pun mengajak Barry untuk ke Star Labs, namun ternyata Barry tidak mengenali mereka dan bahkan tidak mengingat siapapun dan apapun tentang mereka. Iris, you're home. I didn't kill anyone. Can you hear the stars? It is safe. You saved it. You saved us all. Names. Nora shouldn't be here.
Melihat tingkah Barry yang cukup membingungkan membuat mereka memutuskan untuk membawanya ke Star Labs untuk melakukan penelitian tentang apa yang terjadi pada dirinya dan segera mengembalikan Barry seperti semula seperti Barry yang mereka kenal. Mereka pun menyadarkan Barry dari pingsannya dan berusaha untuk mengingatkan tentang siapa mereka sebenarnya. Namun tampaknya Barry masih seperti sebelumnya yang tidak mengingat apapun dan terlihat seperti orang yang linglung. Iris yang melihat hal tersebut berusaha untuk kembali mengingatkan Barry tentang dirinya dan segala kenangan mereka berdua, serta dirinya juga menceritakan bagaimana sulitnya mereka menghadapi para metahuman tanpa bantuan Barry. Dan di tengah perbincangan tersebut, hal tak terduga pun terjadi. Expecting someone else? Bersamaan dengan itu, alarm bahaya muncul dan ternyata merupakan alarm dari sang samurai yang menagih janjinya yang ingin bertarung dengan The Flash. Wally yang mempunyai sebuah rencana akhirnya datang dan menemuinya dan berpura-pura menjadi The Flash. Wally pun menemui sang samurai dan bertarung dengannya. Namun sang samurai cukup tangguh dan berhasil mengalahkan Wally dan mengatakan bahwa dirinya bukan The Flash serta melukai Wally dan memperingatkannya untuk segera mempertemukannya dengan The Flash yang asli. Tak hanya sampai di situ, sang samurai juga mendatangi pihak kepolisian dan mempertanyakan di mana The Flash yang akan menghadapinya. Sang samurai pun tampak akan menyerang mereka, namun tiba-tiba Iris datang dan mengatakan, apabila kamu menginginkan The Flash, maka bawalah aku, maka The Flash akan mendatangimu. Mungkin begitu. Iris, hold your fire. Because he'll come for me. Melihat putrinya dalam bahaya, Detektif Joe pun kembali ke Star Labs dan meminta Barry untuk segera menyelamatkan Iris. Namun Barry masih tampak tak peduli dengan hal tersebut. Tapi ketika Detektif Joe mengatakan jika Barry tidak menyelamatkan Iris, maka Iris akan mati. Dan tiba-tiba Do you see how fast he's running? sang samurai pun terlihat membawa Iris menjauhi kota dan membawanya ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan kincir angin. Barry yang melihat hal tersebut berusaha untuk mengejar dan menghentikan sang samurai tersebut. Aduh, keren pertarungan samurai versus Barry. Sang samurai pun menyerang Barry dengan menggunakan pedang miliknya, namun Barry berhasil menghindari setiap serangan tersebut dan bahkan berhasil menyelamatkan Iris dan berhasil mengalahkan sang samurai. Diam seperti orang hilang ingatan, bergerak seperti superhero dan pahlawan. Asik. Come on, bear catcher. Setelah mengalahkan sang samurai, Barry menghampiri sang samurai untuk melihat siapa sosok di balik topeng samurai tersebut, yang ternyata hanya sebuah robot, dan memberinya ucapan selamat datang kembali untuk sang superhero The Flash. Setelah kejadian tersebut, Barry mengatakan bahwa dirinya tidak mengingat apapun tentang kejadian sebelumnya. Yang ia ingat hanyalah ketika dirinya masuk ke dalam Speed Force dan keluar untuk menyelamatkan Iris, dan bagaimana dirinya mengetahui Iris dalam bahaya, dirinya pun tidak tahu dengan hal tersebut. Di akhir film, sang samurai ternyata dikirim oleh seorang yang membuat The Flash kembali ke Central City, dan ternyata hal tersebut telah ia rencanakan sebelumnya, dan orang tersebut merupakan musuh baru yang akan melawan The Flash, dan film pun bersambung.